Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UGM, Profesor Insinyur Panut Mulyono, kemudian para menteri yang hadir di dalam webinar ini, dan para narasumber serta para peserta sekalian. Saya mengucapkan selamat dan bergembira sekali. Ini ada telaah yang sifatnya akademis karena dilakukan oleh sebuah kampus. Telaah tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedikit kembali ke sejarah kenapa Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut Omnibus Law lahir. Semula dulu kan pemerintah itu merasa dihadapkan pada situasi terkunci untuk memajukan investasi dan mempermudah izin perusahaan, investasi dalam negeri maupun luar negeri. Karena misalnya untuk izin usaha itu tidak mudah, bisa Departemen Perdagangan punya aturan sendiri, lingkungan hidup aturan sendiri, perindustrian sendiri, itu sendiri semuanya punya sendiri, sehingga kalau selesai di satu tempat tidak selesai di tempat lain, selesai di tempat lain tidak selesai di tempat lainnya lagi, sehingga pada waktu itu berpikir bagaimana sih membuat satu undang-undang yang bisa menyelesaikan sekaligus. Maka diangkatlah mekanisme Omnibus Law sebagai metode, bukan nama. Omnibus Law itu yaitu satu undang-undang yang menyelesaikan berbagai undang-undang dalam satu undang-undang sekaligus. Itu disebut Omnibus Law. Base besar, sebuah base besar yang memuat semuanya, yang dimaksudkan untuk membawa sesuatu ke tempat lain. Nah, saudara, ternyata kemudian ada masalah. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, sehingga muncul masalah pilihan politik hukum. Ada memang mungkin kesalahan secara yuridis, ya, kesalahan secara yuridis karena yang satu bertentangan dengan yang lain misalnya. Kemudian ada kesalahan clerical juga, kesalahan ketik dan sebagainya. Nah, hari ini kita melakukan telaah melalui jalur akademis. Yang jelas sekarang ini begini. Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah jadi, sudah disahkan, berlaku mengikat. Tetapi isinya masih kontroversial. Ada yang setuju, ada yang tidak. Mau diapakan ini? Nah, saudara, karena ini satu lembaga akademis, saya sedikit ingin menyampaikan. Pada tahun 1993, saya menulis disertasi di Universitas Gadjah Mada, judulnya itu pengaruh perubahan politik terhadap perubahan karakter hukum. Nah, didalilkan di disertasi saya itu bahwa kalau politiknya demokratis, hukumnya akan responsif. Kalau politiknya otoriter, maka hukumnya akan elitis atau ortodoks. Itu hasil penelitian saya terhadap seluruh produk hukum di Indonesia mulai zaman Belanda sampai dengan tahun 93. Jadi kalau negara otoriter hukumnya sentralistik, kalau negara demokratis hukumnya akan responsif. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Karena ini akademis, nanti ada pilihan-pilihannya. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar dosen pembimbing saya, Profesor Maria Sumarjono, bagus menyatakan menurut disertasinya Pak Mahfud, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang ortodoks, elitis karena dibuat secara sepihak oleh pemerintah, dibuat secara otoriter dan sebagainya. Saya setuju saja dengan kesimpulan itu. Karena apa? Karena disertasi saya itu disertasi tahun 93.
dan dalilnya masih bisa dipakai sekarang sebagai penulis. Saya senang, sesudah 27 tahun saya lulus dari situ, dan teori saya tuh masih bisa dipakai untuk melihat perubahan hukum dan karakter politik hukum di Indonesia dan oleh pembimbing saya sendiri waktu itu. Jadi saya bangga bahwa ini di Gajah Mada dijadikan optik untuk memotret Undang-Undang Cipta Kerja. Soal kita sependapat atau tidak, itu terserah nanti seminar ini, karena setuju atau tidak saya punya jalan keluar di dalam disertasi itu. Apa persetujuannya? Kalau hukum yang otoriter itu, hukum ortodoks yang lahir dari konfigurasi politik otoriter itu, pertama pembuatannya sentralistik ya. Jadi ada 3 indikator yang harus diajang. Pertama, dibuat secara sentralistik. Artinya apa? Dibuat secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan orang lain. Seperti zaman Orde Baru dulu, mana ada hukum dirembuk dengan rakyat. Itu tahun 93 yang saya temukan. Pokoknya pemerintah buat, DPR ngesahkan. Kalau DPR sudah ngesahkan, pemerintah kok tidak setuju, dibatalkan secara sepihak lagi. Kalau perlu, kayak undang-undang penyiaran itu menterinya dicopot, undang-undangnya suruh ganti. Nah itu dulu zaman Orde Baru, sentralistik. Partisipatif, ya. Pembuatannya positivis instrumentalistik, menjadi alat pembenar kehendak penguasa. Itu hukum ortodoks. Dan yang ketiga, open interpretatif, mudah ditafsirkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Nah, optik ini silahkan dipakai. Ini dalil saya, disertasi saya, dan alhamdulillah masih layak pakai sesudah 27 tahun saya lulus dari sana. Sekarang dipakai memotret Undang-Undang Cipta Kerja. Saya bagus dan berterima kasih. Tetapi apapun hasilnya, apakah benar Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi hukum yang ortodoks atau elitis, apapun hasilnya, di dalam disertasi itu saya membuat 2 rekomendasi. Pertama, kalau hukum ingin baik, maka konfigurasi politik harus berubah dari otoriter di zaman Orde Baru menjadi demokratis. Itulah yang juga dibuktikan ketika terjadi perubahan konfigurasi politik tahun 98-99. Otoriter dirombak menjadi demokratis, semua hukum lahir pada waktu itu sangat-sangat responsif di awal reformasi. Coba tahun 98, tahun 2004, hukum bagus semua. Semua penegak korupsi dibuat hukumnya, lembaganya, penindakan dan sebagainya. Karena pada waktu itu dari otoriter berubah menjadi demokratis. Nah, ketika ini dipakai sekarang, apakah sekarang konfigurasi politik tidak demokratis? Nah, silakan diukur. Nah, jadi caranya kalau terjadi hukum tidak baik itu, yaitu konfigurasi politiknya diperbaiki, karena hukum itu adalah produk resultante, produk resultant dari kehidupan atau dari konfigurasi politik. Kalau hukum politiknya ingin gini, ya itulah hukumnya pada akhirnya. Oleh sebab itu politik harus demokratis agar rakyat secara politis bisa ikut menentukan. Lalu yang kedua, saya mengatakan pada waktu itu, kalau hukum ingin baik, ya harus ada Mahkamah Konstitusi. Itu rekomendasi saya di disertasi tahun 93, dan kemudian tahun 2003 kita membentuk Mahkamah Konstitusi, dan hukum di awal-awal berdirinya Mahkamah Konstitusi baik mengikuti perubahan-perubahan konfigurasi politik. Nah, lama-lama konfigurasi politiknya menjadi oligarkis, semuanya menjadi ikut terpengaruh kurang baik, kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah fakta, maka sekarang begini. Pertama, kalau perlu diperbaiki undang-undang ini melalui forum akademis ini, pemerintah memberi 3 jalan. 1, silakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan sekarang sudah dilakukan. Yang kedua, kalau memang ada masalah-masalah yang sangat substantif tetapi tidak lolos di judicial review karena hanya merupakan pilihan politik hukum, silakan diusulkan untuk legislative review. Forum ini bisa membuat nanti apakah apa yang mau di legislative review, apa yang mau di judicial review. Dan yang ketiga, pemerintah sekarang menyiapkan tim kerja, Pokja,
untuk menampung pendapat-pendapat masyarakat untuk berdiskusi agar nanti masalah-masalah yang masih tersisa itu dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan turunan, di dalam PP, di dalam Perpres, di dalam Perda. Nah, itu jalan keluar yang bisa digunakan kalau mau menggunakan optik teori yang pernah saya bangun di situ. Tetapi itu tentu banyak teori lain, ratusan teori lain. Tetapi karena ini mau mencari jalan keluar, maka memang itu yang sekarang dipilih. Judicial review, legislative review, kemudian buat peraturan turunan. Ada juga yang mengusulkan ini, ada juga yang mengusulkan dibuat saja perpu gitu, agar diubah. Itu sekarang belum menjadi opsi pemerintah, karena begini, kalau mengubah perpu nanti akan ramenya itu, kenapa perpunya kok hanya mengubah itu? Ada usul bagus dari Profesor Edi Hiari, itu Pak, pidananya itu enggak benar, tuh harus diselesaikan dengan perpu. Oke, tetapi kalau hanya mengatur perpu soal pidana, pengaturan pidana misalnya, itu nanti orang akan ribut lagi, masuk ke substansi lain, sehingga ini enggak selesai-selesai. Nah, oleh sebab itu, sementara ini perpu itu kita catat sebagai usul, tetapi jalur yang disediakan oleh pemerintah adalah judicial review, legislative review, dan penuangan peraturan turunan di dalam peraturan perundang-undangan lain. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini saya nyatakan dibuka dengan ucapan terima kasih kepada UGM, kepada Kagama yang telah menyelenggarakan webinar yang sangat baik ini. Webinar dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.